Yang perlu kita renungkan, yang perlu kita bayangkan, dengan proporsional terbuka saja, mereka para anggota DPR, para anggota legislatif di semua tingkatan, kerap kali mengangkangi aspirasi rakyat. Bagaimana jika itu sistem proporsional tertutup? Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Sistem pemilihan umum proporsional tertutup dan proporsional terbuka kembali menjadi perbincangan di ruang publik setelah sejumlah pihak melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dasarnya, para penggugat ini ingin memberlakukan kembali sistem proporsional tertutup atau pemilu yang hanya mencoblos gambar partai politik saja. Dalam perkara yang telah terdaftar dengan nomor 114/PUU XX/2022, MK akan menggelar sidang judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya terkait dengan sistem proporsional terbuka. Gugatan sejumlah politikus ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu mengancam demokrasi di Indonesia. Pasalnya, jika gugatan itu disetujui MK Pemilu 2024, nantinya rakyat tak lagi memilih wakilnya sendiri di parlemen, melainkan hanya mencoblos partai politik di kertas suara. Wacana ini makin menjadi polemik ketika Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari memprediksi bahwa MK bakal memutuskan penggunaan kembali sistem proporsional tertutup. Menjadi gaduh, sehingga memaksa Hasyim menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya tersebut. Memang minta maaf ya lebih gampang dibandingkan dengan minta izin atau minta apapun lah. Seharusnya perdebatan soal konstitusionalitas sistem pemilu sudah selesai. MK melalui putusannya pernah menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan konstitusional yang mengejawantahkan konstruksi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat. Pada putusan MK nomor 22/PUU/4/2008 menyatakan bahwa dasar penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif adalah berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan, bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan oleh partai politik. Sistem proporsional terbuka juga sudah sesuai dengan spirit putusan MK tersebut yang mengisyaratkan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan prinsip suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka lebih memuliakan daulat rakyat dibanding sistem proporsional tertutup. Oleh karena itu, dalam perkara terbaru, MK dituntut komitmennya sebagai lembaga pengawal demokrasi dalam uji materi Undang-Undang Pemilu kali ini. Para penggugat sistem proporsional terbuka ini ada 6 orang, dengan 2 diantaranya merupakan kader partai politik. Tercatat kader PDI Perjuangan Demas Brian Wicaksono, juga kader Nasdem Yuwono Pintadi. Meskipun Nasdem menegaskan bahwa Yuwono sudah bukan lagi kadernya. Yang sangat disayangkan juga yakni ternyata ada partai politik yang secara sikap, secara kebijakan institusinya mendukung kembalinya sistem proporsional tertutup ini.
yakni PDI Perjuangan, satu dari 9 parpol di parlemen, sepakat untuk kembali ke sistem tertutup. 8 parpol lainnya, mereka berkomitmen ingin sejalan dengan putusan MK terdahulu. Mereka yang mendukung sistem proporsional terbuka juga menambah kekuatan. Mereka mengajukan gugatan intervensi. Sejumlah politisi dari Golkar, begitupun sejumlah politisi dari Nasdem, PSI dan PKS mengajukan diri untuk menjadi pihak terkait. Sedangkan dukungan terhadap mereka yang ingin kembali ke proporsional tertutup juga ditunjukkan oleh Partai Bulan Bintang. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra mengajukan partainya sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk mendukung kembalinya sistem proporsional tertutup. Alasannya karena peran parpol mulai terpinggirkan dengan pemilihan nama calon legislatif secara langsung. Menjauhkan partai dengan pemilih karena kedekatan pemilih lebih kepada para kandidat, serta semakin suburnya politik uang dalam pemilu legislatif. Alasan-alasan tersebut sebenarnya jika menelaah lebih dalam bukan karena kesalahan sistem proporsional terbuka, namun lebih pada lemahnya peran parpol dalam pemberdayaan konstituennya, lemahnya party ID karena memang sikap pragmatis partai politik, hanya hadir di tengah rakyat ketika menjelang pemilu. Begitupun dengan urusan politik uang. Dalam sistem proporsional tertutup, jual beli nomor urut akan sangat masif terjadi. Itu akan menjadi ladang politik uang yang pada akhirnya hanya caleg-caleg berduit juga yang akan menempati nomor urut kecil agar otomatis lolos. Dalam sistem proporsional tertutup, keterpilihan wakil rakyat didasarkan pada nomor urut yang ditentukan oleh partai. Pemilih hanya memilih partai politik. Urusan penetapan calon ya ditentukan oleh nomor urut yang diatur oleh partai politik. Yang perlu kita renungkan, yang perlu kita bayangkan dengan proporsional terbuka saja, mereka para anggota DPR, para anggota legislatif di semua tingkatan kerap kali mengangkangi aspirasi rakyat. Bagaimana jika itu sistem proporsional tertutup? Maka parlemen hanya akan menjadi tukang stempel untuk kepentingan parpol mereka masing-masing. Dalam perspektif kedaulatan rakyat, rakyatlah yang sebenarnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam memilih pemimpin, memilih wakil-wakilnya di parlemen. Keterpilihan caleg sesuai dengan keputusan rakyat yang berdaulat, bukan merujuk pada keputusan pengurus partai politik. Dengan sistem proporsional terbuka juga memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap calon wakil rakyatnya yang nantinya duduk di parlemen. Partisipasi dan kontrol publik tersebut berangkat dari hubungan antar caleg dengan konstituennya, bukan caleg atau anggota legislatif yang dipilih oleh partainya. Jadi tidak ada alasan sedikit pun untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Memang banyak PR yang masih menjadi kelemahan sistem proporsional terbuka. Demokrasi harus terus disempurnakan. Benahi saja kelemahan-kelemahan tersebut. Peran parpol dalam proses seleksi caleg harus benar-benar kompeten. Jangan terima caleg yang hanya bermodal popularitas, tapi caleg yang benar-benar mampu bekerja, mampu mewakili masyarakat di dapilnya masing-masing. Begitupun soal politik uang, harus benar-benar dikikis habis. Urusan politik uang, urusan politik
transaksional semacam ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab parpol, namun seluruh elemen demokrasi di bangsa ini. Kita semua harus bersama untuk menyadarkan para pemilih, para peserta pemilu tentang buruknya dampak dari politik uang dan politik transaksional semacam ini. Kita percaya jika semua kelemahan sistem proporsional terbuka itu nantinya mampu dibenahi, maka saat itulah sistem ideal pemilu akan bisa kita adaptasi. Dengan penguatan-penguatan tersebut, maka rakyat akan semakin berdaulat dalam menentukan wakilnya di parlemen. Satu lagi, bahwa sistem proporsional terbuka sebenarnya tidak hanya menguntungkan dari para pemilih, tapi juga para caleg. Sebab mereka bisa bertarung secara adil dengan caleg lain di partainya, karena pemenang kursi ditentukan oleh suara terbanyak, ditentukan oleh dukungan rakyat yang paling terbanyak. Oleh karena itu, penafsiran perihal kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka juga telah sesuai dengan konstitusi, dengan kekuasaan penuh di tangan rakyat dalam menentukan pilihannya, dalam menentukan wakilnya. Disitulah demokrasi dijunjung tinggi.